kepanjangan. Dia pertambahan panjang sama panjang mula-mula di bagian Hukum itu hubungan antara momen gaya sama pertambahan panjang pada tugas yang ada di daerah yang tugas. Nah, rumusnya itu masa simpulan ini adalah 0,5 Newton. Terus ditambah dengan simpulan satunya lagi menjadi 1,1 Newton. Yang mula-mula si bagas ini itu adalah 7 cm dan panjang akhirnya itu adalah 11 cm. Itu adalah X1 dikurang dengan panjang awal. Dan cara mencari konstantanya juga itu adalah dengan gaya yang dicari sentimeter yang diubah ke meter, terus dibagi sama delta x, hasilnya itu adalah 12,5. Contoh lokasi dan gerak itu ada kipas angin yang berputar, terus ada biang lala, ada pimpinan roda dan berputar, terus juga ada buku, terus juga ada terus ada pas. Momen gaya nama lainnya itu torsi, menyebab benda bergerak rotasi atau hasil kali gaya jarak pada porosnya. Lainnya itu torsi. Itu memiliki keseimbangan. Nah, kenapa dia seimbang? Karena dia berada pada titik. Kenapa bisa diambil jatuh? Karena titik berada di titik seimbangannya berada pada seimbang juga titik beratnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang keseimbangan kinetika. Torsi itu apa? Torsi adalah hasil kali gaya gerak terhadap poros. Gaya adalah berkaitan atau berlokasi rotasi adalah bergerak pada porosnya bisa berupa belum tentu adalah hasil kali massa dengan kuadrat jarak terhadap poros. Karena saya masih belajar, dia adalah penjelasan aku bergerak terus dengan saya masih belajar, juga adalah banyak pilihan. Apabila diberikan gaya maka Keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana yaitu suatu benda tegar suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Jika ditinjau dari sistem partikel, syarat keseimbangan yang berlaku pada benda hanya konstansi. Kenapa bisa seimbang? benda ini sudah seimbang karena kedua gayanya sama dan sama kawannya kedua gaya bisa Karena kedua-duanya memiliki gaya yang sama besar dan saling berlawanan. Jam besar zat air yang berupa bisa cair atau gas. Fluida terbagi menjadi dua, ada fluida statis dan fluida dinamis. Kali ini kita akan mempraktekkan tentang fluida statis. Jawaban Archimedes. Kita memiliki dua buah air yang berbeda, yang satu ada larutan garam, yang satu air biasa. Yang terjadi adalah telurnya tenggelam dan tidak bersatu karena massa jenis air di sini lebih rendah daripada massa jenis telur. Lalu yang kedua, kita akan memasukkan telur ke dalam larutan garam.
Mengapa telur tersebut bisa mengapung dan tidak tenggelam? Karena massa jenis air asin lebih besar dari air biasa. Garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air sehingga telur tersebut dapat mengapung. Kualitas. Di sini kita menyediakan satu tisu dan satu gelas air yang sudah diberikan pewarna. Aksi ini disebut dengan aksi kapilaritas yang menunjukkan air dapat mengalir ke atas. Tisu memiliki permukaan yang berupa pori-pori sehingga dapat menyerap air. Sekian dari yang kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 presentasikan tentang fluid statis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina Kapilaritas yang berarti kapilaritas itu berarti peristiwa naikkan turunnya zat cair dalam pipa kapilar. Nama saya Septi hidrostatis. Hidrostatis adalah zat cair dalam keadaan diam. Nama saya Pascal. Saya berarti tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan penuh. Nama saya Tina Cinedes. Archimedes adalah sebuah benda yang tercelup yang sebagian akan turunnya ke dalam zat cair atau zat cair lain yang akan mengalami gaya. Nama saya Syarifah Puspa, sangatnya kesenangan. Berupa gas atau cairan, sedangkan statis berarti diam. Jadi fluid statis adalah zat alir berupa gas, cair atau zat yang diam. Di sini saya akan memperlihatkan tekanan hidrostatis. Ini ada depan. Ini kan jauh dari posisinya ini jauh dari permukaan. Jadi tekanan yang dialami semen ini adalah tekanan besar. Nah, karena ini jauh dari permukaan, kalau misalnya semen ini naik ke permukaan adalah tekanan yang kecil. Karena dekat dengan permukaan. Air campur yang Minyak dicampur dengan air. Iya. pakai air semuanya nggak tidak nyatu karena minyak sama air massa yang lebih kecil itu massa jadinya massa jenis 800 kg meter per Dari kami kelompok 3 statis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan praktik tentang fluid statis. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fitria. Saya ada di sini. Iya. Masya Allah. Jadi, biasanya ada pengertian fluid statis adalah Hukum utama hidrostatis itu adalah tekanan hidrostatis di semua titik yang terletak pada bidang datar di dalam satu jenis cairan yang besarannya sama. Bunyinya itu jika dalam zat cair, jika ada zat cair dalam ruang tertutup diberikan tekanan, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala. Jadi ketika ada air, lalu kita beri tekanan di ujung, nanti kalau misalnya dibolong, air akan diteruskan ke segala dengan sama besar. Jika susunan benda ada di dalam air, maka benda tersebut akan terangkat di benda. Yang pertama itu ada tenggelam, karena airnya pakai air biasa, jadi telurnya di bawah tenggelam. Karena massa jenis telurnya lebih besar daripada massa jenis air. Ketika dipindahkan ke air garam yang sedang, melayang, ini melayang karena dari tengah-tengah. Kalau ini melayang karena massa jenisnya masih sangat sedang. Lalu ketika dipindahkan kepada air garamnya yang kuat, itu akan terapung karena massa jenis telurnya lebih kecil daripada massa jenis air. Ini kita juga ada contoh yang minyak. Kita kasih air dulu. Ada namanya? Itu massa jenis air itu 1000 kg per
meter kubik dan massa jenis minyak itu adalah 800 kg per meter kubik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok fluida dinamis. Fluida artinya zat yang berupa udara atau air yang mengalir. Di sini kita menjaga fluida dinamis. Fluida dinamis itu adalah zat yang berupa udara atau air yang mengalir. Yang apinya sebanding. Jadi itu artinya adalah atau invalidity yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida dalam pipa. Sama saya Oke Bernoulli yang aslinya berasal pada ilmu Belanda bernama yang berguna untuk kualitas berbagai jenis fluida. Alirannya bersifat benar, artinya setiap saat pada setiap titik dan tidak mau dengan harga bersama. Saya yang tidak memastikan atau tidak berubah. Artinya volume dan massa jenis fluida yang tidak berubah oleh pengaruh tekanan dan ini termasuk fluida ideal yang kemarin. Dan kita berdua termasuk merupakan fluida ideal. Dan ciri fluida ideal yang ketiga adalah aliran garis lurus yaitu fluida mengalir dalam garis lurus mengkung yang jelas hijau dan pangkalnya tidak berwarna turbulensi. Dan yang keempat adalah aliran yang tidak garis mengkung. Fluida yang masuk ke yang tetap atau diam. Ini ada contohnya kualitatif yaitu telur yang dimasukkan dia akan berulang karena masalah biasa jenis maka dia akan melakukan jadi masa jenis air ganda lebih besar dibanding masa telur. ini ada contoh kedua yaitu kualitatif ketika minyak dan air bersatu. Minyaknya itu lebih mengapung karena masa minyak itu lebih ringan dibandingkan masa jenis air yang masa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik dan minyaknya adalah 800 kg per meter kubik. Di sini ada contoh ketiga yaitu ikan dalam air. Ketika ikan itu di dalam itu tekanan hidrostatisnya itu lebih tinggi. Tekanan hidrostatisnya berkaitan dengan kedalaman. Maka semakin dalam ikannya tekanan hidrostatisnya semakin tinggi dan kalau ikannya semakin naik ke permukaan maka tekanan hidrostatisnya semakin rendah. Fluida ideal itu yang pertama ada incompressible itu sama saya yang artinya tidak termanfaatkan atau tidak fleksibel yaitu yang kedua ada gaya fluida antara fluida juga ada alirannya streamline atau garisnya lurus yaitu mempunyai garis alir tertentu yang tidak saling berpotongan atau tidak mengalami turbulens. Dan yang keempat alirannya lunak atau sedikit kecepatan pada satu titik dari dua penambang yang sama akan bernilai sama. Ada mencari detik yaitu itu dilambangin oleh huruf menghitung debit air. Jadi dari air sini kita pindahkan ke sini duitnya kasih jadi nilainya itu bawahnya itu 200 dan 20 detik. Jadi cara pembuangannya itu debit sama dengan volume 3 detik. Jadi volume itu dari 200 detik dan waktunya 7 detik. Angka itulah hasilnya 0,028 meter kubik per second. Ini ada contoh
hukum Bernoulli yaitu jalan hukum Bernoulli itu adalah mana topologi dalam sebuah sistem akan selalu bernilai sama atau konstan pada satu aliran. Contohnya jika dan darah yang dilakukan tinggi dan menciptakan gaya angkat yang mengakibatkan kertas naik ke atas. ada contoh-contoh hidrodinamis itu salah satunya adalah ini. Nah, ini itu namanya fluida dinamis karena aliran namanya alir yang mengalir namanya fluida dinamis. Sekian dari kami. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menghitung debit air dengan cara menghitung waktu dengan volume 200 mili. 1, 2, 3. Stop.